Halo guys, welcome back to my YouTube channel bersama gua Revel tentunya dari Torto Collection. Di sebelah gua ada seseorang senior nih, senior ya kok ya. Waduh. Ini udah berkecimpung di dunia reptil udah lama. Dari tahun berapa nih, Kok Chris? Kok Chris ini dari Golden Reptile ya, kalian udah lihat nih. Kok Chris ini nggak cuma main di Tortoise doang. Ada gue lihat ada kadal, nanti biar Kok Chris mungkin bisa sharing ke kita juga. Kok Chris nih dari tahun berapa nih Kok? Saya hobi reptil sih dari 2013 Wow. lah kita baru mulai belum lama Dan juga lah. awalnya itu Koko emang start reptil itu di kura-kura darat atau memang suka kadal-kadal juga nih? Kalau gue lihat kan ada bearded dragon, ada tegu juga di sini. Oke. Pertama kali sih suka reptil kura-kura darat dulu. Oke. Kura-kura darat. Kura-kura apa kok yang waktu itu pertama kali dimiliki? Sulcata ya? Kura-kura pertama gue sulcata. Sulcata. Dari size kecil banget, tiaranya. Dari size 5 cm lah ya, kayak baby, ya baby up dikit lah 5 cm. Dan sampai hari ini masih ada nggak? Enggak ada lagi. Udah Lumayan lama, udah berpindah owner, berpindah keeper. Berpindah cuan. Mungkin sekarang udah jadi ini dia, udah jadi indukan. Karena udah 7 tahun ya. Udah 7 tahun. 7 tahun mah udah size 50-an kali ya. Udah Kurang lebih ya. 50-an lebih lah. Nah, tujuan gue sih hari ini kok, gue pengen bahas lebih detail karena gue lihat nih di sosial media, terutama di Instagram, banyak banget Aldabra yang lagi masuk di Indonesia, bener nggak sih kok? Ya, ini lagi happening banget dan lagi banjir-banjirnya lah boleh dibilang ya selama sejarah. Setahu saya main reptil di Indonesia ini paling banyak masuk kali ini Aldabra. Oh, jadi selama ini emang salah satu momen masuknya Aldabra terbanyak ya? Terbanyak yang saya tahu. Tapi bisa dibilang karena mungkin kemarin kan pas kita lagi PSBB, impor ditutup sampai akhirnya numpuk juga dan pas masuk sekaligus ya kok ya? Sebenarnya kalau Aldabra enggak juga sih, karena kalau saya lihat size yang masuk itu size baby ya. Jadi 7 cm itu buat Aldabra baby deh. Karena dia lahir aja udah 6 cm lebih gitu. Oh iya, dia. Jadi kalau dari katakan dari pandemi Februari sampai sekarang harusnya dia udah size-nya udah 15 cm lebih. Karena dia sebulannya mungkin bisa 1 cm. 1,5 cm, 1 cm lah minimal. Dan sekarang gue lihat juga kalau waktu itu pertama kali gue perhatikan memang kan sulcata kita nggak usah bingung lagi karena sulcata itu penjualannya tinggi banget dan jumlahnya sangat banyak. Ya. Dan kalau Aldabra sendiri ini kayaknya semua penghobis nih akhirnya mereka udah mulai masuk next step yang lebih ke depan lagi untuk keep Aldabra ya kok ya. Ya. Jadi sekarang udah banyak banget nih kalian semua yang nonton, mungkin ada yang pengen atau bahkan yang udah punya Aldabra. Di video kali ini gue pengen banget bahas sama Kok Chris gimana sih tips and trick atau facts mengenai details Aldabra tortoise atau Aldabra gigantea yang kalian tahu. Kok si Aldabra ini nih, gue pengen nanya nih yang gue paling bingung. Aldabra itu sebetulnya bisa blinder stone apa enggak sih kok kayak sulcata? Karena kan sulcata sering banget nih kejadian blinder stone. Kalau Aldabra boleh dibilang sih saya nggak pernah lihat ada kasusnya, dan dari literatur yang saya baca di luar negeri juga setahu saya dia nggak mengeluarkan urets ya. Jadi harusnya karena dia nggak punya urets, dia jadi nggak ada blinder stone. Aldabra ini tidak mengeluarkan urets itu karena dia tergolong di kura-kura forest kok. Dia nggak forest juga ya, karena dia kan tinggal di satu island kecil ya. Jadi yaitu dia white range sih, jadi dari dari pinggir pantai ada gitu ya, dari hutan tropis ada. Dia ekosistemnya lumayan lengkap karena dalam satu pulau gitu. Terus padang rumput pun ada gitu. Jadi dia memang sebenarnya pelihara Aldabra tuh lumayan gampang karena dia sebenarnya sudah terbiasa sama suhu gitu ya, terus climate yang beda-beda kan. That's why dia punya apa ya, antibody kali ya, Antibody. dia terbentuknya khusus lah. Betul. Gitu. Jadi buat kalian ya kalau kita bisa bilang Aldabra itu sebetulnya untuk newbie pun bisa recommended ya kok ya. Ya, kalau nggak terkendala budget ya sebenarnya paling gampang untuk pelihara Aldabra. Paling gampang Aldabra. Gampang Aldabra. Tinggal sisanya balik lagi budgetnya sesuai apa enggak ya. Sesuai enggak. Dan worth it banget itu as a investasi tentunya bagus banget. Dan tadi kita bahas soal blinder stone. Aldabra ini nggak memiliki chance untuk blinder stone. Cuman biasa Aldabra ini kan setiap kura-kura mungkin ada yang bilang ordalis lah, sudden death or something lah. Aldabra ini punya spesifikasi, dia biasanya sakitnya A nih. Kalau sampai dia sakit, apa kok? Seperti kura-kura darat pada umumnya, jadi dia yang sakit
paling sering sih kalau nggak bilang pneumonia 2 sih. Jadi pokoknya full di pernapasannya. Sama satu lagi dia di mata lumayan sensitif. Jadi kalau kamu lihat aldabra tuh gampang banget berair gitu makanya. Jadi dia panas dikit gampang berair. Terus dengan kelembapan yang salah juga. Kadang-kadang gini, orang bilang aldabra itu harus sangat lembab gitu ya. Oke. Menurut saya nggak tepat juga. Karena kenapa alasannya harus sangat lembab? Dia bilang supaya nggak pyramiding gitu ya. Sebenarnya pyramiding itu salah satu faktor aja humidity. Sebenarnya banyak faktor lain. Nah yang saya temukan di beberapa kasus, jadi ada kiper baru gitu ya, memelihara aldabra di closed chamber ya. Kalau ini kan open chamber nih kalau gini. Jadi udara airflow masuk. Nah kalau ini namanya closed chamber, jadi ketutup gitu loh. Kayak terrarium ya. Terrarium. Nah di closed chamber gini banyak orang pakein humidifier atau fogger lah gitu. Oke. Tujuannya supaya lembab. Nah sebenarnya itu nggak begitu bagus juga. Kenapa? Karena satu bisa bikin jamuran. Aldabra itu gampang banget jamuran. Oh iya, gue sering lihat juga jadi, tuh. kayak koreng-koreng ya di kaki, di leher apa itu karena dia terlalu lembab. Nah, bakteri hidup di situ, dia jamur. Oke, well, jadi kita bahas soal berapa sih humidity yang dianjurkan untuk aldabra sendiri. Aldabra minimal sih 50 minimal ya. Oke. Tapi kalau bisa di atas 70. Tapi juga jangan dingin gitu ya. 70 tapi hangat gitu. Jadi ada kombinasi antara humidity sama suhu. Oke, berarti kita untuk range humidity dari 50 sampai 80 kali ya. 50 sampai 80 lah. 50 80. Untuk suhunya berapa kok yang rekomend? Suhu kalau saya keep di maksimum banget 34. Jadi di sini ini kalau boleh lihat saya kan pakai. Nah, ini boleh lihat ya. Jadi ini kebetulan karena ada lampu, suhu ruangan 33. Oke. 33. Nah, suhu basking 36. Nah, ini udah maksimal sih. Apalagi di malam ya. Kalau malam biasa kita matiin di kandangnya gitu. Oke. Supaya dia dapat suhu 33 aja kan. Ini kan ruangannya 33. Iya. 33 aja udah cukup ya. Minimumnya berapa kok? Minimum 28 lah. Oke, berarti kita main di range 28 sampai maksimum di 33 ya. Saya ada beberapa buyer tinggal di Bogor, di Bandung, nah itu memang dingin. Jadi malam gini pun mereka harus pakai heater. Bisa keramik ataupun infrared. Jadi kalian semua yang nonton video ini, yang jadi patokan adalah kalian mencontoh cara setup kandang boleh-boleh aja ya Pak ya. Boleh. Tapi tetap disesuaikan sama kondisi tempat kalian. Ya. Contoh kok Chris di sini kalau malam kan cuacanya mungkin masih cukup hangat. Kalau di tempat let's say kayak Bandung, Bogor dan sekitar itu cukup dingin, mungkin butuh bantuan heater. Jadi yang diperhatikan di sini adalah nilai dari termometer sama hygrometernya juga ya. Jadi kelembapan itu mesti perhatikan. Nah ini nih yang jadi perbincangan, aldabra itu banyak yang bilang dengan treatment yang salah itu kan bisa pyramiding. Cuman saya balik dulu deh, pyramiding itu disebabkan sebetulnya nih kok ya karena perawatan salah kah, karena genetik kah, atau karena ya setup kandang dan perawatan apa sih sebetulnya? Oke. Mungkin kita ambil contoh ya. Boleh. Kita hari ini ngobrolnya serius dulu nih, karena ini edukasi dan penting banget buat kalian untuk mengenal lebih dalam soal aldabra. Which is kalau kalian ada rezeki lebih, saya doakan kalian beli aldabra, inilah cara ngerawat dan fans. Siap. Nih, Bawa pulang boleh? nggak boleh. Bayar. Ini keningnya. Oke. Nah, ini kalau dilihat ya relatively smooth kan. Yes. Relatively smooth ya. Nih, ya. Jadi dia nggak pyramiding. Tapi Iya. kalau ini Masih udah agak nongol dikit ya. nongol gitu Gelombang. ya. Tapi by the way ini baby, jadi nggak mungkin kita bisa bilang karena makanan salah atau suhu yang salah karena dia baby gitu. Jadi baby aldabra ketika lahir nggak langsung smooth gini gitu loh. Nah yang smooth gini bonus biasanya. Oke. Nah beberapa itu lahir dengan kondisi begini, agak jendol dikit gitu. Nah cuma karena dia size-nya besar banget ya, ini tuh bagi aldabra kecil banget karena dia bisa sampai 1,8 meter, dia gede banget. Nah ini semua nih akan narik dia gitu. Jadi kalau dilihat makin lama dia pasti akan lebih smooth gitu, sampai kulitnya licin banget gitu ya. Kalau kamu lihat aldabra yang udah gede banget, kulitnya licin banget gitu, kayak helm. Ini kan ada apa ya? Urat-urat porinya lah. Iya. Lama-lama dia kayak licin banget ya. Licin banget. Jadi dia akan smooth sendiri kalau saya bilang. Tapi ada nggak aldabra dewasa yang pyramiding? Ada juga. Nah itu biasanya udah treatmentnya udah salah lah ya. Jadi bukan cuma
perawatan sehari-hari yang salah, dia mungkin kayak tadi suhunya, kelembapannya semua juga udah asal taruh aja, mungkin makanan setiap hari dikasih kangkung bisa juga gitu. Tapi berarti saya Yang bisa high protein. simpulkan, kan tadi Koko bilang yang terakhir smooth itu bonus itu ada, tapi Ada. yang lahir seperti ini juga ada. Juga ada. Tinggal balik lagi gimana cara kita ngerawat si Betul. Aldabra ini. Nah itu kuncinya. Makanya saya bilang kalau saya lebih penting bukan how it starts gitu. Jadi ini how it starts ya. Dia lahir udah begini. Yes. Tapi how it ends. Jadi ketika dia besar seperti apa dia dibentuknya nanti. Nah itu tergantung perawatan. Ada tips nggak sih dari Koko sendiri? Apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam merawat Aldabra dari sekecil ini? Selain Aldabra. suhu ya tadi ya. Oke. Jadi suhu penting banget ya, nomor satu tadi ya. Jadi kalau suhunya nggak tepat, kepanasan matanya berair, kedinginan dia bisa pilek atau pneumonia, dan kalau dingin itu bakteri berkembang gitu kan. Jadi dia memang perlu suhu yang hangat, tapi dia juga perlu satu lagi tempat roaming yang cukup besar gitu ya. Nah ini kayak gini, saya pelihara ini di bak sekitar 60-70 cm Iya. gitu ya panjangnya ya. Nah ini dia saya maksimal 3, tapi sebagian 2 gitu. Oke, ini penting banget nih. Jadi untuk perawatan nggak cuma Aldabra bahkan ya Pak ya, Iya, setiap memang. kura tuh harus disesuaikan tempatnya. Kuranya kecil tapi tempatnya kecil banget ya, pertumbuhan dia terganggu, Betul. kenyamanannya. Dan biasa kan Koko juga ajarin saya tuh ada tempat untuk dia basking, ada tempat dia untuk rest, untuk adem juga. Kalau di tempatnya kecil ya di situ-situ terus aja ya. Kalau Jadi- hangat ya full hangat terus. Betul, itu namanya termoregulasi. Jadi dia bisa nyesuaiin tubuh dia mau hangat dia ke tempat hangat, dia mau adem dia ke tempat yang lebih adem. Nah kalau kita kan manusia berdarah panas nih, jadi kalau kita cuaca dari luar dingin, tubuh kita menghangat sendiri. Kalau dari luar panas kita agak dingin sendiri. Jadi kita punya sistem yang bisa mengatur regulasi panas tubuh gitu ya. Tapi kalau mereka kan hewan berdarah dingin, ini nggak bisa nih. Bagaimana cara mereka hangat? Mereka harus dapat suhu dari luar. Nah itu kalau di kandang dia cari tempat yang hangat. Tapi dia udah panasin nih. Nah dia cari tempat nyembur atau cari tempat hiding gitu. Jadi dia mengatur tubuhnya dengan faktor eksternal gitu. Tadi tuh barusan Koko sebutin untuk tempat minum di kandang Aldabra itu wajib ya Pak? Wajib banget. Wajib Jadi banget. kalau dilihat semuanya saya pasti ada minum. Karena buat dia selain minum dia bisa berendam. Jadi tadi pertama kita udah bahas humidity, kita bahas suhu, terus soal setup kandang tentunya harus sesuai ukurannya, sama ada tempat untuk minum supaya dia nggak dehidrasi. Itu penting banget. Yang poin kedua nih kok, soal diet makanan. Diet makanan, Aldabra ini boleh makan pelet nggak sih kok? Pertanyaannya. Oke. Pellet itu kalau saya sih tergantung pelletnya apa gitu ya. Kalau saya di sini cuma kasih ada 2 nih. Nah, kasih Satu dulu. ya. Saya taruh dulu. Nah, kalau di saya sih cuma 2 jenis pellet aja nih. Satu Oke. ini repkal ya. Ini repkal ini kan sari buah sama sayur. Jadi ini menurut saya udah lama banget saya pakai, dari 2013 saya pakai ini. Dan menurut saya ini one of the best pellet gitu. Oke. Karena dia udah ada kandungan buah, ada kandungan sayur. Kalau bisa dilihat ya, mungkin nanti bisa di-browse sama teman-teman. Kandungannya banyak banget tuh ingredients-nya tuh. Oh iya. Coba jadi kita ada ground corn, soybean hulls, soybean meal, corn gluten, dried pineapple, banyak banget, sin sulfat. Nah ini udah lengkap sih menurut saya nih. Harganya juga lumayan kan. Iya. Ini 1,3 kilo, harganya sekitar di sini orang jual 700-800 ribu lah. 1,3 kilo. Nah ini sih oke banget sih. Ini recommended ya. Terus selain ini Koko ada ngasih yang lain? Satu lagi nih saya pakai Oke. Mazuri. Sama. Mazuri Tortoise LS Diet yang ada gambar Aldabra ya. Nah, Koko nih kan, saya pribadi saya pakai, kalau sekarang dulu saya pakai Reptile, sekarang saya pakai Mazuri LS untuk Aldabra. Pertanyaan saya, Koko pakai 2 ini tuh Koko selang-seling atau Koko pilih salah satu atau memiliki fungsi yang berbeda? Nah ini dua-duanya fungsinya berbeda. Kalau ini sari buah dan sayur dia ini mengandung fiber. Apa fiber dari mana? Ini sebenarnya dia high. Jadi tahu kan rumput Serat kelinci tinggi, itu kayak. high. Nah itu kan serat tinggi. Nah ini dibikin jadi pellet sama dia gitu loh. Jadi ini diet yang sangat bagus banget ya untuk kura-kura, nggak cuma Aldabra.
karena dia perlu kandungan high gitu. Dan aman nggak kok untuk dikonsumsi sama Aldabra setiap hari? Aman. Ini saya Nggak ada setiap masalah hari ya? pakai asal siap kantong aja aman. Oke, siap. Karena ini kecil gini 150.000. Yang gedean dikit ya kalikan aja, ini berapa gram ya? 500 gram. Tapi tentunya udah beli Aldabra, kita menjaga nilainya dan perkembangannya juga, rasanya ini worth it banget buat jaga kesehatan dan pertumbuhan yang bagus buat Aldabra. Karena balik lagi investasi, kalau sampai jelek nilainya juga sayang juga ya Pak ya. Mungkin naik tapi nggak signifikan lah. Dan kita sebagai kiper ngelihatnya kan maunya bagus gitu. Right. Jadi kayak kamu pelihara arwana dari kecil gitu, nah makin gede kan kamu berharap makin bagus kan. Iya, iya. Tapi kalau kamu asal-asalan nanti matanya turun, terus siripnya nggak ngembang, ya mirip lah kalau Tropes juga sama. Aldabra jalannya nyeret. Jalannya nyaman, belum ada pijit urut Aldabra. Aduh. Dan Koko ini saya lihat di belakang ini di kandangnya isinya banyak Aldabra. Ini Ipan Koko atau Koko juga ngejual ini? Ada yang dikit, cuma ada sebagian juga yang kita juga jual. Di range ukuran berapa kok? Dari berapa Ini sampai baby berapa? semua, jadi yang lagi ada kita ready stock ini size 9, paling gede 14 cm gitu. Sambil kita ngobrol jangan lupa langsung di subscribe YouTube channelnya Torto Collection, jangan lupa tuh. Dan oh iya saya lupa kenalin dulu nih, Kokris juga punya YouTube channel, jangan lupa di subscribe juga di YouTube Golden Reptile. Gitu. Sekarang kita mau nanya, Koko jual Aldabra ini di harga berapa nih Kok? Karena setiap seller mempunyai range price-nya berbeda-beda nih. Di sini paling murah 35. Oke. Sampai 35 di sampai topnya 42. berapa? Kita nggak terlalu beda jauh karena sebenarnya secara size mirip ya. Itu yang berbeda lebih mahal karena dia lebih rare aja. Kalau non-nukel kan, tau nggak non-nukel? Oh yes. Jadi Coba sekalian dijelasin nih kok soal non-nukel. Kenapa Aldabra non-nukel dihargai lebih mahal? Nah, ini kalau mungkin kelihatan dari kamera ya, mungkin mendekat di kamera aja. Nah, mungkin level dekat satu yang ada nukel gitu ya. Oke. Nih. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini nih, spout paling depan ya. Ini ada titik kecil. Nah, ini namanya nukel scoot. Tuh ada kecil di sini ya, bulat kecil ini nukel namanya. Yang membedakan antara Aldabra sama Galapagos adalah salah satunya nukel ini. Oke. Yang lain ada bentuk hidung gitu ya, bentuk muka. Cuma kalau Aldabra ada juga yang nggak ada nukelnya. Ini contohnya nih. Ini nukelnya hilang. Jadi orang bilang ini Galapagos KW sebenarnya. Nah, banyak kan kayak gini. Ini kalau saya lihat di breeder luar negeri bilang ini populasinya cuma 1% dari Aldabra. Jadi 1% Aldabra yang kehilangan nukel scoot. 1% 1% aja. Jadi 1 dari 100 baby gitu. Oh berarti nggak heran ya kenapa harganya pasti lebih mahal karena kemungkinan chance ini cuma 1% dan dia secara ciri fisik mendekati ke Galapagos. Betul. Kura-kura yang sudah appendix tentunya ya. Nah, kalau misalkan kayak sulcata kan dotless, nanti semua sulcata pada akhirnya dotless ya. Iya. Tapi kalau nukel, sekali ada nukel nggak mungkin hilang. Iya. Ya, jadi Benar. ya kalau non nukel dari begini HP gede juga begini. Gitu. Kita taruh dulu. Gitu. Jadi kalau Aldabra ya, mungkin kalau level pernah dengar ada yang kasih grade gitu ya. Iya. Benar nggak? Jadi grade itu apa sih? Ya grade itu ya bagi beberapa seller dia menentukan tingkat Aldabra bagus apa enggak gitu. Tapi ada yang jamin nggak? Ya itu kan memang selera seller itu sendiri. Oh, tapi itu bukan sebuah bentuk klasifikasi dari internasional ya. Jadi lebih ke orang buat dia punya range Aldabra tuh di grade A, B atau C gitu ya. Jadi kalau teman-teman cek ke website luar negeri ya, kayak Tortoise Forum atau ada beberapa website lain, di situ ada harga jual Aldabra juga. Di situ nggak dibagi berdasarkan grade ya, tapi dia berdasarkan ukuran aja. Memang grade itu biasanya di sini aja sih yang banyak grade kan. Ya sertifikasinya sih nggak ada, seller masing-masing. Jadi misalkan Revel punya bilang itu grade A, sama saya grade A mungkin beda nih grade A kita. Betul. Karena nggak ada yang standarisasi, nggak ada yang mensertifikasi gitu. Istilahnya tergantung selera masing-masing. Nah, kalau saya lebih mengencourage supaya saya bukan cuma dari grade, cuma dia harus paham mengenai Aldabra. Karena orang ngomong grade A, dia tahu bener nggak itu grade A atau bukan si buyer nih.
Jadi harus ada 4 nih ciri-cirinya Aldabra. Satu, tadi ya smooth gitu, semakin smooth dia punya karapas, semakin bagus, dan itu tentu harganya lebih mahal. Kedua, body shape. Jadi body shape-nya itu semakin dia bulat, semakin lucu gitu. Semakin lucu gitu ya. Apa Jadi, ya, lebih ke short lebih, body gitu kali ya, ya, bulat ya Pak ya. ada yang bilang short body. Itu sebenarnya dia high dome. Jadi karena high dome dia pendek gitu. Tapi bisa kelihatan, bisa jamin nggak nih kalau misalkan high dome ini sampai nanti tetap high dome? Nggak bisa. Jadi kalau level lihat kura-kura yang Aldabra yang benar-benar short body gitu, yang bulat ya sangat jarang sih, jarang, dan nggak bisa ditebak dari kecil. Tapi boleh saya bilang intinya buat semua orang yang lagi pengen di Aldabra, balik lagi lihatlah kura-kura sesuai selera aja kali ya Kok ya. Karena mungkin selera saya, selera beda. Koko atau yang beli itu tentunya beda ya. Betul. Yang kriteria tadi, tadi baru 2 ya. Sorry. Yang ketiga tadi nukel atau enggak. Oh iya. Kalau ada nukelnya mahal, kalau ada nukel bagus. Keempat dari tadi apa aja udah? Pertama Karapas, dari smooth karapas atau atau enggak. Soal dome. Ketiga apa namanya nukel. Yang keempat nih paling penting juga nih, yang penting sehat. Benar. Jadi mau grade A, grade I, atau pilek, jamur, nanti kasihan teman-teman udah ngumpulin duit beli nggak capek ngelewatin ya. Yes. Jadi paling penting sehat kalau liburan. Yang penting sehat, tentunya 4 poin tadi yang udah dijelasin sama Kok Kris, dan sesuai selera aja lah ya. Kayak orang beli anjing atau kucing, hewan peliharaan ya, yang cocoknya yang mana gitu. Ada yang cocok yang mana? Kalau kalian semua, kadang ini saya pernah kok, saya jual Aldabra atau kura-kura apa, ini ntar gedenya bagus nggak? Jujur ya, nebak mungkin pernah, oh kecil, saya pernah punya nih, kecilnya kayak gini, gedenya kurang lebih seperti apa. Tapi kalau ditanya gede apa, secara pasti sih kita nggak ada yang pernah tahu ya. Nggak tahu makhluk itu gitu ya. Kadang-kadang dari bayi kelihatannya kurang cakep, kok gedenya cakep banget. Terus Balik lagi perawatan tadi ya. Baliknya perawatan tadi, jadi penting banget sih perawatan teman-teman. Jadi mungkin yang kalian perlu gali informasi dari seorang seller bukan gimana ke depannya, karena kita bukan peramal ya Kok ya. Peramal. Tapi yang kalian gali adalah kita akan bantu kalian untuk menggali informasi bagaimana ngerawat si Torto sendiri. Betul. Gitu. Karena kalau dimintain garansi pun seller pasti nggak berani garansi. Ini kalau misalkan nggak sampai seperti yang janjiin refund ya kita nggak berani juga, karena nggak ada yang tahu perkembangannya. Keren. Seru banget deh ngobrol sama senior Torto, dan kebetulan rumahnya deket banget, ini di Kelapa Gading juga. Kayaknya kurang lebih segitu dulu Kok, saya mau ngobrol soal Aldabra, kayaknya udah cukup jelas banget. Thank you banget Kok Kris nih. Sama-sama. Oke, jangan lupa sekali lagi gue ingetin, di subscribe YouTube channelnya si Kok Kris di Golden Reptile, karena akan banyak banget kalian mendapatkan video soal edukasi secara detail soal tortoise tentunya. Dan di follow Instagramnya di apa Kok? @goldenreptile nyambung. Nanti kita akan tuliskan di layar. And don't forget, gue ingetin sekali lagi, langsung di like, comment, share, and subscribe YouTube channel Turtle Collection. And see you for the next video. Bye bye.